Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas kajian hadis merujuk kepada satu buku hadis. Buku hadis itu bernama Bulughul Maram. Kitab hadis Bulughul Maram ini cukup familiar, cukup masyhur dan cukup terkenal bagi kalangan umat Islam di Indonesia, wabil khusus di kalangan para santri, orang-orang yang khusus mempelajari ilmu keislaman. Buku ini memang spesial sebagai dalil-dalil hukum, sebagai dasar-dasar hukum. Makanya nanti di buku ini namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram pembahasannya tentang dalil-dalil hukum. Sebagai umat Islam, kita harus beramal sesuai dengan dasar, beramal sesuai dengan dalil. Karena memang dasar kita beragama Islam atau dasar pengambilan dalam hukum Islam itu ada yang disebut, kalau dalam kajian usul fikih itu yang disebut dengan masadirul ahkam al-muttafaq alaih, dasar hukum yang disepakati para ulama. Apa itu? Yakni Al-Quran dan hadis atau Al-Quran dan sunnah. Karena ada dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amroin idza tamassaktum lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kata Nabi. Apabila Anda berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, lan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah atau Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dasar kita beramal, menjadi dasar kita beragama Islam, sehingga beramal itu harus sesuai dengan dasar hukum, yakni Al-Quran dan sunnah hadis Nabi. Maka ketika kita membaca hadis Bulughul Maram ini cukup pas, cukup objektif kita jadikan buku ini sebagai dasar hukum kita beragama itu. Bulughul Maram ini ditulis seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Ulama besar berasal dari Damaskus. Di kalangan madhab Syafi'i
ada dua nama Ibnu Hajar yang cukup familiar. Satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kedua ulama ini masyhur di kalangan ulama mazhab Syafi'i, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Khusus membahas tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu banyak menulis buku. Beliau ulama yang cukup produktif. Produktivitas beliau itu dikenal orang dengan banyak menulis buku. Maka sebenarnya menulis buku inilah yang menjadikan seorang manusia itu bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lainnya. Makanya satu hadis Nabi itu ilmun yuntafa'u bih, bahwa amal manusia itu semuanya terputus kecuali 3 hal. Idza mata benu Adam in qata'a amalu illa min salas. Satu di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemanfaatan ilmu seseorang ketika beliau sudah wafat itu bisa dinikmati melalui buku ataupun tulisan mereka. Satu di antaranya adalah buku hadis Bulughul Maram ini. Kemudian banyak juga Ibnu Hajar menulis buku, nanti di antaranya kitab hadis Fathul Bari. Fathul Bari itu sarah penjelasan dari kitab hadis Sahih Bukhari. Makanya Sahih Bukhari itu ditulis oleh Imam Bukhari, disyarahkan, dijelaskan lagi oleh ulama masa selanjutnya, masa setelah beliau, yaitu yang disebut dengan kitab Fathul Bari. Penulisnya sama dengan Bulughul Maram ini, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sangat luar biasa beliau ini, sehingga beliau terkenal dengan keilmuan beliau yang ditorehkan dengan ilmu, yang ditorehkan dengan buku sebagaimana yang kita baca di malam hari ini. Maka mari kita bacakan surah Al-Fatihah, wabil khusus kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buku ini cukup ringkas, tapi walaupun ringkas isinya begitu padat. Karena kalau kita lihat daftar isinya mencakup kajian-kajian fikih yang kita kenal dengan 4 bahagian itu. Masalah ibadah, masalah munakahat, masalah jinayat, dan masalah siasah. Di semua di buku inilah nanti bisa kita bahas, walaupun memang hadis-hadisnya tidak begitu banyak. Kemudian keuntungan kita membaca buku hadis ini antara lain, nanti di buku hadis ini semua buku-buku hadis yang muktabar, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Musnad bin Ahmad bin Hambal, dan segala buku hadis itu ada di sini. Maka istilahnya kalau hadis Bulughul Maram ini hadis hukum, kompilasi hadis hukum. Jadi nanti ketika menjelaskan dasar hukum berwudu, diambillah hadis Bukhari, diambillah Muslim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan demikian membaca hadis Bulughul Maram ini hampir sama dengan membaca buku-buku hadis yang tebal-tebal itu, Masya Allah. Makanya oleh karena itu, itulah ciri khasnya
Dan yang cukup menarik juga, nanti di buku ini dijelaskan bagaimana status hadis itu. Karena berbicara tentang hadis beda dengan berbicara tentang Al-Quran. Dalam sejarah Al-Quran, setelah Nabi wafat, gak lama proses setelah Nabi wafat, maka para sahabat pada akhirnya punya inisiatif Al-Quran itu dibukukan. Maka sampai jadi itulah yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi proses setelah Nabi wafat dengan adanya Al-Quran yang dibukukan itu tidak begitu lama. Berbeda dengan hadis. Hadis Nabi meninggal sampai hadis itu dibukukan itu ratusan tahun. Maka disitulah nuansa bagaimana dinamika yang terjadi setelah Nabi wafat sampai hadis itu dibukukan, berdasarkan jerih payah, berdasarkan pemikiran yang sangat luar biasa ulama-ulama hadis itu, maka semua hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan. Jadi luar biasa Bapak Ibu, seperti hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu jasanya sangat luar biasa. Makanya mencari hadisnya, istilahnya orang sekarang mengutip hadis itu nanti diambil dari sana. Bukan hanya sekedar diambil, tapi nanti diseleksi hadisnya. Masya Allah. Jadi nggak sembarangan ulama-ulama hadis itu. Makanya di dalam buku hadis itu, hadis-hadis yang muktabar, urutan hadis yang pertama itu Sahih Bukhari, Bukhari Muslim. Kedua-duanya ini disebut dengan kitab hadis Sahihani, dua kitab hadis yang sahih. Maka urutannya itu yang pertama Bukhari, yang kedua Muslim. Maka kalau ada satu penelitian disertasi, ada disertasi di UIN Syarif Hidayatullah, dan disertasi itu cukup menarik. Saya pikir itu teman saya mencoba untuk meneliti kenapa Bukhari Muslim itu di urutan pertama, sementara kan banyak buku-buku hadis lainnya, Abu Daud, Turmuzi, Nasai, Daruqutni, kemudian juga Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Majah dan segala macam. Tapi kenapa Bukhari Muslim itu urutan di atas? Karena memang kualitas hadis yang diriwayatkan beliau itu sangat-sangat luar biasa. Yang meletakkan urutan Bukhari Muslim itu urutan di atas bukan mereka. Siapa? Para ulama muhaddisin juga. Orang-orang yang ahli dalam hadis. Lah kok ada orang sekarang mengkritisi Sahih Bukhari sampai mereka menyatakan hadis Bukhari itu dhaif. Ya Allah, ini kan rusak ini. Yang mengkritisi, yang mentakhrijnya ulama bukan ulama hadis lagi. Ulama yang rajin membaca buku hadis, iya, tapi bukan ulama hadis. Kenapa? Karena ulama hadis tidak mengakui beliau itu sebagai seorang ahli hadis. Lah kok sanggup Bapak? Kadang kita cukup ngeri juga ya. Sekelas Imam Bukhari, hadisnya Sahih Bukhari ditakhrij oleh ulama belakangan yang kapasitasnya juga belum memadai. Makanya nanti kalau ada tulisan-tulisan di medsos itu, hadis Bukhari ditakhrij oleh Albani, hadis ini sahih. Tidak ada kapasitasnya Albani itu mentakhrij hadis, karena beliau bukan ulama hadis. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, jadi Bukhari Muslim itu urutan di atas. Yang meletakkan urutan atas itu bukan ulama sembarangan, tetap juga ulama-ulama yang berkompeten, yang disebut dengan ahli-ahli hadis itu. Masya Allah. Jadi kalau bicara hadis ini, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa hadis dibukukan setelah Nabi itu meninggal, wafat, itu lama, ratusan tahun. Maka karena ratusan tahun tadi hadis itu belum dibukukan,
Maka disitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadi dinamika keislaman pada waktu itu, bicara politik, ya kan seperti itu. Makanya ada namanya disebut dengan hadisnya maudhu, hadis hasan, hadis sahih. Kalau Al-Quran tidak semuanya, yang 30 juz itu, yang 114 surah mutawatir, nggak bisa diganggu gugat, orisinal. Makanya kalau hadis kan tidak ada hadis yang maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis palsu. Kok ada Ustadz hadis palsu? Ya ada. Karena apa? Karena tidak terlepas dari dinamika gejolak yang terjadi di waktu itu. Dalam rangka untuk membela pahamnya, mereka membuat narasi berbahasa Arab. Mereka klaim itu adalah hadis, ternyata bukan. Makanya nanti kalau ada satu buku, kenapa muncul hadis maudhu, hadis palsu, hadis KW, hadis hoax kata orang sekarang? Kenapa banyak muncul hadis palsu? Di antaranya adalah bisa disebabkan faktor ekonomi. Seorang pedagang supaya barang dagangannya laku, dibuatlah narasi yang berbahasa Arab seolah-olah itu berasal dari Nabi. Orang-orang yang untuk membela kepentingan politiknya, supaya politik yang dilakukan, yang dikerjakannya benar, buat narasi hadis seolah-olah itu hadis padahal tidak. Makanya nanti ada buku kumpulan-kumpulan hadis maudhu, hadis dhaif. Nah, kalau hadis dhaif masih mending ketimbang maudhu. Kalau maudhu itu dia bukan hadis, tapi seolah-olah dibuat seperti hadis. Ya namanya juga palsu. Ya, karena dia berbahasa Arab diklaim itu hadis padahal bukan. Nah, jadi seperti itu. Nanti faktor-faktor munculnya hadis maudhu itu banyak sih. Ada faktor fanatisme kepada golongan sendiri. Syiah dalam rangka membenarkan paham Syiahnya, mereka mengklaim membuat satu pernyataan narasi berbahasa Arab itu diklaim berasal dari Nabi, dinyatakan hadis padahal bukan hadis. Maka itu yang dirahmati para hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi catatan penting di dalam hidup. Jadi oleh karena itu mari saya itu punya moto, jadi orang Islam itu satu, harus cerdas dalam beramal ibadah. Yang kedua harus cerdas dalam berpengetahuan. Kalau umat Islam itu cerdas dalam beramal ibadah dan cerdas dalam berilmu pengetahuan, ini luar biasa umat Islam. Nggak bisa terombang ambing kita. Ya, jadi supaya cerdas kita dalam beramal ibadah, ngaji. Supaya cerdas dalam berilmu pengetahuan, ikuti taklim. Luar biasa. Nah, maka pada malam hari ini kita akan mencoba, ya insyaallah nanti ke depan kita berlanjut seperti itu, kajian hadis Bulughul Maram. Ini hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum Islam. Ya selama ini prakteknya sudah kita lakukan, yaitu cuman kan kita nggak ngerti dasarnya. Nah, supaya kita ngerti dasarnya, belajar tentang hadis hukum. Ya, nanti kenapa, contoh konkretnya beginilah, sekedar saya informasikan. Di hadis itu memang, nah inilah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ketika melakukan satu perbuatan itu tidak satu warna saja dilakukan beliau. Contohnya begini, hadis berkaitan tentang seorang yang sholat, ketika dari berdiri mau sujud, yang turun duluan apa? Yang turun duluannya dengkul, ya dengkul, atau yang turun duluan tangan? Ternyata memang kalau ditelusuri dalilnya dua-dua ada dan sama-sama kuat. Ada dalam satu riwayat itu Abu Hurairah kalau tidak salah saya, dalam hadis Abu Hurairah itu bahwa Nabi itu kalau mau sujud yang turun itu bukan dengkul duluan tapi tangan. Ada dari Wa'il bin Hujr kalau tidak salah saya, nanti coba di cross check, bukan tangan tapi yang turun duluan adalah kaki, dengkul. Yang nggak ada kalau turun duluan kepala, itu nggak ada dasarnya. Jadi ternyata, nah ini kita membaca hadis itu pun jangan satu riwayat saja. Yang lebih parah,
sudah bacanya satu riwayat, satu sumber, yang lain dinyatakan tidak ada. Ini rusaknya. Diklaim seolah-olah hadisnya cuma satu, padahal itu banyak riwayatnya. Jadi luar biasa. Itu Nabi itu luar biasa. Jadi suatu saat dilihat sahabat, karena kan makanya nanti pembagian hadis itu kan ada nanti namanya hadis fi'li. Yang kedua hadis qauli. Yang ketiga hadis takriri. Hadis qauli, hadis yang bersumber dari ucapan Nabi. Kalau hadis fi'li, hadis yang bersumber dari perbuatan Nabi. Nabi melakukan satu perbuatan, sahabat menyaksikannya. Contoh, hadis tentang sholat, hadis tentang puasa, hadis tentang wudhu, hadis tentang haji. Ketika membaca hadis tentang wudhu contohnya, umat pada waktu itu, sahabat pada waktu itu menyaksikan bagaimana wudhunya Nabi. Dan waktu wudhu Nabi, tidak semua Nabi sahabat itu menyaksikan. Ya, nanti ada momennya sahabat A menyaksikan, sahabat B tidak. Nanti suatu saat sahabat yang ini menyaksikan, sahabat yang lain tidak. Makanya nanti banyak sumber. Ya, contohnya kalau di hadis ini seperti hadis, sebenarnya ini amalnya sudah sering kita lakukan, tapi kita ingin menjadikan umat Islam itu cerdas tentunya, beramal sesuai dengan dasar gitu. Berkaitan contohnya berwudu ketika menyapu kepala. Itu ketika menyapu kepala, ternyata banyak riwayat, Nabi itu dalam satu riwayat antara membasuh menyapu kepala dengan telinga, itu airnya satu paket, Pak. Jadi udah habis ambil air, disapu kepala, langsung ke telinga, satu paket. Istilahnya satu paket. Tapi ada satu riwayat tidak satu paket. Jadi sendiri-sendiri, ambil air untuk kepala, setelah itu ambil air untuk telinga. Satu lagi, Nabi itu dalam satu riwayat setelah menyapu kepala telinga, Nabi ambil air menyapu tengkuknya. Ternyata itu ada dasarnya. Nah, bagaimana nanti ulama mazhab menyikapinya? Disitulah nanti terjadinya perbedaan pendapat. Jadi begini. Ini bahasanya masih umum aja Ustadz ya, biar supaya nanti udah kita buka baru masuk begitu. Nah, contohnya begini, kan Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada, tapi para ulama ini ketika menyatakan satu pendapat atau membuat satu pendapat, tentunya kan berdasarkan kedua dasar ini. Nah, berkaitan tentang hadis, mungkin ulama A contoh menganggap hadis ini begini, ulama B menganggap hadis ini begini. Maka oleh karena itu, karena keduanya berbeda pendapat, maka nggak bisa dikompromikan, nggak bisa disatukan. Maka itulah istilahnya, saya sering mengatakan satu penyebab munculnya terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih adalah karena ulama berbeda menganalisis bagaimana status satu hadis. Ulama A menganggap hadis ini sahih, ulama A menganggap hadis yang dipakai sahih ternyata bukan sahih. Ya gimana? Ya itu. Maka solusinya ya sudah, yang menganggap sahih clear, yang menganggap tidak sahih ya clear. Mana yang benar? Semuanya benar. Jadi begitu Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu tetap berdasarkan pendapatnya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah manfaatnya kita belajar hadis. Jadi ada hadis fi'li itu hadis ucapan. Ya banyaklah hadis apa yang disampaikan Nabi,
hadis perbuatan fi'li seperti berwudu, sholat. Nah, berkaitan hadis fi'li tadi contohnya seperti itu. Ketika Nabi sholat, yang turun duluan apa? Mau sujud itu apakah kakinya duluan atau tangannya? Ternyata ada dasarnya dan sama-sama kuat. Yang enggak ada, yang sama sekali enggak ada dalilnya, yaitu kepala duluan yang turun. Nah, itu enggak ada dasarnya. Jadi silakan saja Pak ya. Ada riwayat Imam Abu Daud, nanti baca itu hadisnya, Masya Allah. Jadi saya ingin menghimbau begini, rajin-rajinlah banyak membaca buku-buku hadis. Kalau kita banyak membaca buku hadis, yakinlah kita nggak gampang menjustifikasi orang. Karena kita banyak membaca riwayat, banyak baca hadis, ya. Jangan kita hadisnya satu aja yang kita pahami. Kalau selain yang hadis yang satu ini kita anggap nggak ada. Nah, ini yang repot. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ada beberapa yang cukup menarik, semuanya menarik ya, berkaitan tentang dasar-dasar hukum. Ya. Ini sebenarnya saya ingin membaca hadis tentang kurban nih, karena momentumnya tentang sekarang ini kurban kan. Sedikit kita baca hadis tentang kurban Bapak Ibu. Babul adhahi an Anis bin Malik anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini amlahain aqranain wa yusamma wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Ya, hadis bersumber dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba amlahain yang gemuk, akronain yang bertanduk. Ya, kalau kambing bertanduk kan menunjukkan usianya sudah dewasa, sudah tua lah istilahnya. Wa yusamma, dan beliau itu membaca tasmiyah, membaca basmalah. Wa yakabbir, dan beliau itu takbir. Dan memotongnya, menyembelihnya, wayadau rijlahu, dan Nabi itu meletakkan kakinya ya ala sihafihima, di atas dahi kambingnya. Jadi ini praktik menyembelihnya kan seperti itu. Ya, ini menyembelih yang manual lah. Sehingga kepala kambing itu diletakkan di bawah. Jadi kan tinggal dipotong kan seperti itu. Jadi di dalam hadis ini bahwa Nabi itu berkurban dengan 2 ekor kambing. Kemudian syaratnya kambingnya itu mesti gemuk, ya arti gemuk yang sehat lah begitu. Kemudian yang bertanduk, dan ketika memotong hewan itu beliau itu membaca basmalah, dan setelah baca basmalah beliau itu takbir. Itu sunnah-sunnahnya kan seperti itu. Makanya hadis ini menjadi dasar bahwa kurban boleh dengan memakai dengan binatang kurban itu 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing ya. Kemudian kambingnya itu yang sehat, yang bertanduk. Kalau bertanduk ini kan sudah hampir usianya itu sudah pas lah, karena bertanduk menunjukkan hewan itu sudah pas untuk dikurbankan. Kita lanjutkan lagi. Nah, di hadis ini memang dijelaskan lafaz Imam Muslim dalam Sahih Muslim, wa yaqul bismillah wallahu akbar. Jadi yang dibaca Nabi itu bismillah Allahu akbar, enggak sampai habis, enggak sampai bismillahirrahmanirrahim. Sampai bismillah aja. Bismillah Allahu akbar. Nah, jadi di hadis yang di atas tadi Nabi itu membaca tasmiyah, basmalah, dan membaca takbir bismillah Allahu akbar. Itu cara memotong hewan. Ya. Ini makanya dalam memotong hewan itu pun, menyembelih hewan itu punya tata cara. Bagaimana tata caranya dijelaskan hadis selanjutnya. Walahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha amara bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yatruku fi sawad wa yanzuru fi sawad fa utiya bihi liyudhiya bihi fa qala laha ya Aisyah halummi al mudiyah thumma qala ishhadiha bi hajar fa fa'alat thumma akhadhaha wa akhadhahu fa adjahu thumma dhabahahu thumma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma du'yabi. Ini nanti dasar 1 ekor kambing bisa untuk 1 keluarga. Bahkan di sini 1 ekor kambing bisa untuk umat Islam semuanya. Tapi lebih bagus 1 ekor kambing ya 1 orang.
Nah, itu lebih bagus sebenarnya. Jadi jangan dipertentangkan. Nah, jadi hadis bersumber dari Aisyah, ya, beliau memerintahkan bikabshin dengan satu kibas yang bertanduk, kemudian kulitnya juga warnanya hitam, kemudian kakinya juga warnanya hitam, kemudian fautia, maka Nabi meminta supaya mendatangkan untuk dikurban. Faqala laha, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ambillah pisau. Nah, ini tentu alat yang tradisional, Pak. Aisyah disuruh Nabi menyuruh Aisyah untuk mengambil pisau. Kemudian kata Nabi, asahlah pisau itu bihajar dengan batu. Ya, maka Aisyah melakukannya, mengasah pisau supaya apa? Supaya pisau itu tajam. Kalau pisaunya tajam, menyembelihnya itu tidak menyakiti hewan. Itu filosofinya. Jadi menyembelih hewan pun harus pakai etika, nggak boleh asal sembarangan. Ini Nabi mempraktekkan. Ya namanya dulu, Pak. Ya, kalau dulu kan orang tua kita dulu kan pakai pisau diasah dulu pakai batu kan, Pak. Nah, jadi Nabi seperti itu juga. Kemudian Aisyah mengerjakannya, mengasah pisau dengan batu tadi, kemudian beliau mengambilnya dan meletakkan kambing itu sehingga Nabi itu menyembelihnya, dan Nabi pada waktu itu membaca bismillah, doanya Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah dari Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad summa du'iya, kemudian beliau itu berkurban. Nah, ini dasarnya. Maka istinbat hukumnya, satu, alat untuk menyembelih harus yang tajam, nggak boleh disiksa. Yang kedua, bahwa ketika menyembelih hewan kurban, bacalah basmalah. Kemudian doa. Apa itu doanya? Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Jadi sangat luar biasa. Jadi makanya di hadis inilah yang menjadi dasar Nabi itu berkorban satu ekor kambing bisa untuk orang banyak. Bolehkah itu? Boleh. Ya, tentu yang lebih bagus gimana Ustaz, satu ekor kambing satu orang, ya itu lebih bagus. Ya, kan tentu seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini ancaman orang yang tidak mau berkurban. Nah, ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan, ya, man kana lahu sa'atun walam yudhha fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hajar, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini sahih. Nah, ini ciri khas dari hadis itu begitu. Jadi kita tahu status hadis itu sahih, dhaif dan segala macam. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orang yang punya kesanggupan, sa'atun, kelapangan, kesanggupan, dia tidak berkurban, maka ancamannya fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kita. Itu ancamannya. Artinya apa? Bahwa orang yang sanggup untuk berkurban dan tidak mau berkurban, ini diancam Nabi menjadi ancaman yang berat. Sehingga apa? Bahwa tidak boleh mendekati tempat sholat kita. Maksudnya adalah ini larangan keras supaya kita harus berkurban. Tapi ingat, lahu sa'atun, ketika kita punya kelapangan, kita punya keluasan, punya kemampuan untuk berkurban. Jadi itu kalau kita nggak mampu ya tidak masalah, tapi kalau mampu itu yang menjadi masalah itu. Kemudian satu lagi sebelum isya, wa an Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanam qad dhubihat faqal man zaba qabla shalah falyadbah syatan makanaha wa man lam yakun dabah falyadbah ala bismillah, muttafaqun alaih. Hadisnya cukup kuat. Kalau sudah hadis itu riwayatnya, rawinya muttafaqun alaih, itu cukup kuat. Bukhari Muslim itu sudah meriwayatkannya. Hadis bersumber dari Jundab bin Sufyan, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, aku pernah menyaksikan di hari raya kurban bersama Rasul. Jadi bersama mereka hari raya kurban. Falamma qada sholatahu, maka ketika mereka Nabi selesai sholat bersama masyarakat pada waktu itu, Nabi melihat
ada seekor kambing yang sudah disembelih. Pulang dari masjid, ya, kok sudah disembelih kambing. Maka Nabi berkata, siapa saja yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, maka haruslah menyembelih binatang kurban sebagai gantinya. Maka oleh karena itu, siapa yang tidak menyembelih, maka siapa saja yang tidak menyembelih, falyadhhab ala bismillah, maka sembelihlah bukan atas nama Allah. Ini yang menjadi dasar dalam fikih kurbannya. Kalau menyembelih hewan kurban harus selesai sholat Idul Adha dulu, ya. Karena Nabi pernah melihat binatangnya sudah disembelih, maka ini bukan kurban namanya, sembelihan biasa. Ya, arti sembelihan biasa berarti dia tidak dihitung kurban. Karena apa? Karena binatang kambing itu sudah mati sebelum mereka sholat id. Jadi seperti itu. Inilah menjadi dasar dalam kajian fikihnya bahwa kalau menyembelih hewan kurban adalah sampai sholat id terlebih dahulu. Sholat id dulu baru kurban. Kalau ternyata binatang kurban sudah disembelih sebelum sholat id, itu bukan binatang untuk kurban. Apa? Sedekah jatuh. Maka kalau sudah seperti itu harus diganti. Jadi itulah ada yang disebut dengan waktu berkurban. Ada yang disebut dengan syarat binatang yang boleh dikurbankan. Ada yang disebut dengan dikelompokkan bagaimana tata cara memotong hewan kurban. 3 hadis yang sudah kita jelaskan tadi ini bisa dirangkum dalam hadis-hadis tadi. Jadi pertama, bahwa kalau binatang kurban itu yang sehat, jangan yang kurus, tinggal tulang semua, jangan, ya, harus gemuk. Kemudian akronain kalau binatang itu harus tua, nanti ada di hadis selanjutnya usianya, yaitu sudah bertanduk. Kemudian yang ketiga, cara menyembelih hewan kurban melalui hadis ini, baca basmalah, baca takbir, kemudian sembelih. Kemudian alat untuk menyembelih tadi harus betul-betul ditajamkan. Kalau sudah tajam, insya Allah binatang itu cepat selesai. Atau selesai, jangan terlalu tidak tajam, akhirnya bisa menyiksa hewan. Itu nggak boleh. Itulah hebatnya Islam itu, ya, dari segala apa. Yang ketiga, yang selanjutnya, bahwa boleh satu hewan, satu kambing untuk semua keluarga. Ini hadisnya. Jadi kalau kita sudah tahu hadisnya kan gampang. Ustadz begini, oh ada itu hadisnya. Nah, ini hadisnya seperti itu. Sudah masuk Isya, Pak? Belum? Ya, jadi dengan demikian maka inilah kita ada hal yang sangat luar biasa di dalam hadis itu tadi itu. Hadisnya sahih, sudah dijelaskan ulama tadi. Kemudian hadisnya dianggap ulama yang lain nanti mauquf dan segala macam. Jadi itulah hal-hal yang berkaitan tentang fikih kurban, hadis kurban melalui kitab Hadis Bulughul Maram.